yang pria. Katakan ku yakin. Ku yakin. Jadikan ku hamba. Kenan yang wanita ku yakin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu bersama. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, oleh anugerahmu, oleh kehadiranmu di dalam hidup kami, di dalam batin kami. Kami semua punya kemampuan hidup berkenan kepadamu sampai akhir hidup kami. Karena itu mari sampaikanlah firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicaralah jauh lebih dalam dari apa yang aku bisa sampaikan. Kami semua bukan butuh pengetahuan Tuhan. Kami bukan butuh informasi. Kami butuh Engkau. Kami ingin berjumpa dengan Engkau. Firman Allah yang hidup, yang bisa mengubah hidup kami semakin serupa dengan Kristus, membawa banyak orang berjumpa dengan Kristus yang telah mengubah hidup kami. Roh Kudus, mari tuntun kami. Biarlah kebenaran-Mu menjadi kebenaran yang memerdekakan, membuat tidak ada satu pun umat-Mu di tempat ini yang tidak bisa mengenal Engkau dengan benar. Membuat kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Saya dari tadi ingin menangis terus, saudara. Saya merasakan hadirat Tuhan. Topik kita hari ini tentang kita mewarisi karakter Kristus. Nah, ketika diberikan ini, saya lihat sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga kita sudah topiknya ini ya mirip-mirip juga semuanya. Berarti Tuhan masih ingin terus berbicara kepada kita tentang karakter Yesus, karakter Kristus. Itu lebih tepat. Ya, karena yang saat ini tinggal di dalam kita bukan Yesus yang dulu masih jadi anak manusia. Tapi Yesus yang telah bangkit menjadi Kristus, yang telah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Kristus yang betul-betul membuat kita menjadi orang-orang yang selalu mampu hidup berkemenangan. Amin. Buat apa dia mati di kayu salib? Buat apa dia bangkit? Buat apa dia tinggal di dalamku, tinggal di dalammu, kalau hidupku dan hidupmu tidak berubah? Amin. Untuk apa kita saat ini mendengar firman setiap minggu, tetapi hidup kita sama saja dan tidak berubah, semakin serupa dengan Kristus? Karena tujuan Tuhan memanjangkan umur kita masuk dalam tahun 2025 dan selanjutnya, karena ada tugas yang harus kita selesaikan, menyatakan Kristus lewat hidup kita. Amin. Ya, nah topik hari ini kita akan sama-sama belajar yang pertama yang hubungannya dengan karakter Kristus. Beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan tentang karakter Kristus. Yang pertama, sejak kita lahir baru, kita semua sudah menjadi ciptaan baru yang memiliki, yang mewarisi, yang memiliki kehidupan baru, yaitu kehidupan Kristus. Katakan sama-sama, sejak saya lahir baru, saya menjadi ciptaan baru yang memiliki kehidupan ilahi, yaitu kehidupan Kristus.
Amin. Katakan sekali lagi, sejak saya lahir baru, saya menjadi ciptaan baru yang memiliki kehidupan ilahi, yaitu kehidupan Kristus. Amin. Jadikan itu sebuah dasar keyakinan kita. Oh Roh Kudus, buat kebenaran ini menjadi kebenaran yang memerdekakan. Bahwa setiap kami, baik masih baru sudah lama, sejak kami lahir baru, sejak Kristus tinggal dan diam di dalam kami memiliki kehidupan yang ilahi, kehidupan Kristus, kehidupan yang berbeda, kehidupan yang selalu berkemenangan, kehidupan yang selalu membawa orang-orang datang kepada Bapa, kehidupan yang membuat setiap orang semakin berdampak, semakin berpengaruh. Terima kasih Tuhan, kami punya jenis kehidupan yang berbeda, bukan jenis kehidupan yang biasa lagi. Seende rakada barawana stakela malaika lihiya rada batayenda bayonso. Bersih, 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 bersih. Siapkan diri. La ironda yekerebewe. Kami, katakan saya sudah memiliki kehidupan yang baru, kehidupan Kristus. Amin. Itu jadi dasar keyakinan. Mari kita lihat sekali lagi ayat yang berkali-kali saya sudah sampaikan di sini. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca dengan roh yang terbuka, dengan roh yang menyala-nyala, dengan roh yang lapar haus akan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Ya, sudah sering saya sampaikan, siapa yang ada di dalam Kristus? Sekarang saya tanya, siapa yang ada di dalam Kristus? Amin. Yes, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama akan berlalu. Semoga berlalu. Sedikit demi sedikit berlalu. Sudah berlalu. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Yang baru sudah datang yaitu kehidupan Kristus, kehidupan yang ilahi. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang. Yesus datang. Yesus yang datang itu bukan Yesus bayi, tapi yang datang dalam hidup kita sekarang adalah Yesus yang sudah bangkit bernama Kristus. Kristus yang sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Yang datang di dalam hatiku, dalam hidupmu. Tinggal di dalam batin kita. Sehingga kita punya hati yang baru. Kita punya hati yang taat. Kita punya roh yang baru. Kita punya jenis kehidupan yang baru. Jenis kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Ini yang sewajarnya. Kalau ada benih berarti ada kemampuan. Amin. Persoalannya benih tersebut tetap didiamkan atau dipelihara, disiram, dijaga supaya benih tersebut semakin lama semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Kita memiliki benih kehidupan Kristus di dalam hati kita masing-masing. Yang lama sudah berlalu, manusia lama kita telah berlalu, yang baru sudah datang. Itu jelas jati diri kita. Kita harus paham itu. Itu sebabnya kalau dikatakan kita memiliki benih yang baru, ya kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 9 yang meneguhkan kebenaran ini. 1 Yohanes 3 ayat 9. 1, 2, 3. Amin. Setiap orang yang lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah? Siapa yang lahir dari Allah? Ya, di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Semua orang yang lahir dari Allah yang tidak diciptakan menjadi ciptaan baru. Mereka tidak punya benih ini. Tetapi sejak Kristus tinggal di dalam kita, kita punya benih ilahi. Sama-sama baca 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah berarti sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Saya sampaikan pada diri saya.
Setiap orang yang lahir dari Allah termasuk saya tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam saya. Sebab benih ilahi, yaitu kehidupan yang baru, kehidupan Kristus ada di dalam saya. Dan ia, benih itu tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya tidak bisa berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi orang yang mempunyai benih ilahi, benih tersebut tidak bisa berbuat dosa. Benih ilahi itu tidak bisa berbuat dosa. Benih kehidupan Kristus tidak akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Nah, itu sebabnya kita harus tahu apa yang terjadi sejak kita lahir baru. Dari mulai bangun pagi, dari tadi malam, ini menjadi doa saya. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya apa yang aku alami dengan Engkau sejak aku lahir baru, aku mulai memahami tentang jati diriku, bahwa aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bahkan Yeskiel 36 ayat 26 dan 27 kita baca sama-sama lagi. Ayat demi ayat yang disampaikan membuat Roh Kudus punya dasar untuk membuat kita tahu jati diri kita yang baru. Kita semua punya potensi untuk menjadi seperti Kristus. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Kita baca sama-sama. Yeskiel 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada aturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat 26 sekali lagi. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan juga. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Baru akan. Tetapi sejak kita terima Tuhan Yesus. Sejak kita lahir baru. Kita bukan akan menerima. Sudah menerima hati yang baru. Hati kita telah dibersihkan oleh darah Yesus. Hati kita menjadi tulus. Nanti kita lihat dasar-dasar Alkitab. Dan kita harus lihat jati diri kita. Sebagaimana Tuhan menyatakannya kepada kita. Kamu kuberikan hati yang baru. Kamu sudah kuberikan hati yang baru. Sejak kapan? Sejak Kristus tinggal di dalam hati kita. Amin. Jadi jati diri kita udah beda. Coba lihat wajah orang-orang yang sudah punya hati yang baru. Lihat kiri kananmu. Aku berikan hati yang baru. Aku beri roh yang baru. Aku jauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati. Saya aminkan itu. Walaupun sejak lahir baru. Saya belum pernah baca ayat ini. Tapi saya merasakan. Kenapa saya bicara tentang ini? Karena saya betul-betul mengalaminya. Ini menjadi doa saya. Semalaman dari kemarin. Pagi ini sampai di tempat ini. Itu terus menjadi doa saya. Karena saya mengalami bahwa hati yang baru itu saya terima ketika saya ketemu dengan Tuhan lahir baru. Saya mengalami sejak saya lahir baru, tiba-tiba kok hati saya jadi pengen mengenal Tuhan. Bukan karena disuruh oleh orang tua, bukan dipaksa oleh gereja. Tapi ketika saya tahu bahwa Tuhan Yesus mati buat saya. Dia bangkit dan hidup di dalam saya. Saya tahu bahwa dia mengambil kutuk saya. Saya tahu sekarang dia tinggal di dalam hidup saya. Dia mau terus menerus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Saya tahu kalau saya mati sudah pasti masuk surga. Tapi bukan itu yang membuat saya bersuka cita. Bukan hanya karena saya masuk surga. Saya tahu sekarang saya punya hidup yang baru. Ada Kristus yang di dalam saya. Ketika saya baru lahir baru, saya mulai menyadari
Kok tiba-tiba malam hari itu juga ketika saya ketemu dengan Tuhan Yesus, ketika saya tahu dialah satu-satu juru selamat, dialah yang telah menebus saya dari kutuk, dia yang telah membersihkan hati saya merasakan kenapa malam itu tiba-tiba ingin baca Alkitab. Karena sudah diberikan hati yang baru. Yang normalnya, katakan yang normalnya, yang wajarnya, orang yang sudah lahir baru, punya hati yang baru, suka membaca firman Tuhan. Itu normal. Amin. Justru tidak normal kalau sudah terima Tuhan Yesus, sudah lahir baru, Kristus tinggal dalam kita, kita enggak punya hati ingin baca firman. Berarti sudah mulai dirusak. Dikotori. Bukan enggak punya hati yang baru loh. Handphone baru. Kalau nggak dijaga, rusak nggak? iPhone keren tingkat tinggi paling mahal. Saya tidak pasang anti gores. Bisa tergores? Bisa. Kalau saya tidak jaga, bisa rusak? Bisa. Sehingga sekalipun dia handphonenya tingkat paling hebat, tetap tidak berfungsi kalau tidak dijaga. Kita punya hati yang baru. Itu diberi oleh Tuhan ketika dia hidup di dalam kita. Harus dijaga. iPhone paling mahal saja, orang berusaha menjaganya setengah mati. Kita nggak usah punya iPhone lah ya. Handphone saya handphone Samsung biasa. Itu aja saya pasang anti gores. Saya pasang ini juga lagi, apa namanya? Pelindung. Supaya kalau jatuh nggak langsung pecah. Dan saya jaga supaya jangan ada yang mencurinya. Tetapi anak Tuhan sudah diberikan hati yang baru. Tidak dijaga. Tidak dipasang anti gores. Apa itu anti gores? Firman Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa ada hati yang baru yang sudah diberi oleh Tuhan. Mereka lebih menjaga handphonenya daripada hatinya. Coba lihat Amsal 4 ayat 23. Oh Roh Kudus, bukakan ini. Mulai hari ini kami tidak lagi menyia-nyiakan hati yang baru ini. Bukakan kebenaran ini Tuhan. Sehingga setiap kami mulai memunculkan kehidupan Kristus hari lepas hari. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati harus dijaga. Dipasang anti gores. Jangan handphone saja yang dipakai anti gores. Karena hati kita itu diberikan hati yang baru, hati yang suci. Ubah hatiku seputih hatimu. Sudah kok. Waktu kita lahir baru, hati kita dibersihkan. Seputih salju, seperti kapas sudah bersih. Tapi jaga. Jangan dibiarkan dikotori oleh berbagai macam peristiwa, oleh berbagai macam input, segala macam yang kita dengar. Dari medsos, dari teman, dari pergaulan, dari segala sesuatu akan mulai masuk ke pikiran kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Permulaan sebelum kita jaga hati, kita harus jaga pikiran kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, pikirkanlah hal yang di atas. Jaga, harus pasang anti gores di hati kita. Caranya pertama-tama jaga pikiran kita lewat firman Tuhan. Jadi ketika saya baru terima Tuhan Yesus, saya tidak ngerti tentang jaga hati. Tapi saya ngerasa, kenapa ya begitu malam itu lahir baru terima Tuhan Yesus, kok jadi pengen baca firman. Waktu saya baca dulu kan gak ada handphone ya. Saya bacanya yang buku. Saya baca, loh. Kenapa jadi ngerti? Baca lagi. Kenapa jadi ngerti? Baca lagi. Kenapa jadi ngerti? Saya mulai ngerti. Yehezkiel tadi, kamu sudah kuberikan roh yang
baru. Roh yang baru itu membuat kita bisa mengerti firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam roh kita, memberikan kita pengertian yang baru. Di dalam Yohanes 16 dikatakan, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam Yohanes 8 dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya gak ngerti Yeskiel, tapi saya mengalami sejak saya lahir baru. Saya merasakan ada hati yang baru. Saya merasakan ada hati kok jadi pengen baca firman. Ketika saya baca firman, saya juga gak ngerti kenapa saya jadi paham firman. Karena saya paham firman, saya menjadi suka melakukan firman Tuhan. Otomatis saya menjadi orang yang taat. Karena kebenaran yang saya baca bukan menjadi pengetahuan, tapi menjadi kebenaran yang memerdekakan, yang membuat saya berjingkrak, yang membuat saya ingin melakukan firman Tuhan. Saya tidak perlu bergumul untuk taat, karena ada firman, ada kebenaran yang memerdekakan sejak lahir baru. Saya belum ketemu sama para rasul. Saya enggak temu dengan orang hebat-hebat. Saya enggak punya DVD. Saya enggak punya bacaan-bacaan hebat. Saya tidak punya MP3. Saya tidak punya kaset, tidak punya apa-apa. Tapi saya punya hati yang baru. Saya mulai rasakan, kok saya jadi ingin baca firman. Lalu kok jadi mengerti, berarti roh yang baru. Karena roh kita yang membuat kita bisa menangkap apa yang Tuhan sampaikan lewat firman, lewat Roh Kudus. Lalu kenapa saya jadi pengen melakukan firman? Karena ketika firman menjadi kebenaran yang memerdekakan, itu membuat kita excited untuk melakukan firman. Dan setelah saya melakukan firman, saya merasakan lagi, loh kok ada sukacita? Ini baru lahir baru, saudara. Apalagi kalau kita sudah lama mengenal Tuhan. Baru lahir baru saja, saya merasakan, loh ternyata taat itu enak ya. Bilang taat itu, bilang satu dengan lain. Ternyata taat itu nikmat, menyenangkan. Tadi lagunya apa? Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Benar gak? Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Karena kita ngerasain, loh kok taat itu tuh enak. Itu sebabnya sejak masa remaja saya tidak cari kesenangan dari tempat lain. Ada orang bilang, emang waktu kamu pacaran gak pengen nonton bioskop? Enggak. Gak pengen begitu, enggak, kenapa? Gak enak semuanya. Makanya Paulus bilang, semuanya ku anggap sampah, ku anggap rugi. Karena mengenal dia lebih mulia, karena dia sudah mengalami Tuhan yang mulia itu. Saya mengalami itu menjadi doa saya. Tuhan tolong agar seluruh jemaat, ketika mereka mendengar firman, apa yang kau alami dengan engkau, terimpartasi sama mereka Tuhan. Supaya mereka mengalami hati yang sama yang kau sudah berikan kepadaku. Hati yang baru. Pengen mengenal Tuhan. Dan ketika saya ingin mengenal Tuhan, Roh Kudus menyingkapkan kebenaran. Tiba-tiba saya merasakan ada kemerdekaan. Saya pengen cepat-cepat melakukan firman. Dan ketika saya melakukan firman, saya merasakan kok ada sukacita ya. Kok ada damai ya. Ya saya gak akan cari tempat lain lagi lah. Jadi saya kalau ngumpul sama teman bukan cari bahagia. Saya ingin membagi bahagia saya kepada mereka. Saya nggak punya keinginan yang lain. Saya tidak punya keinginan kalau saya kuliah. Saya bilang, saya ingin mereka bisa melihat siapa saya. Siapa yang tinggal di dalam saya. Yang memberikan damai, sukacita. Sehingga kalau ngobrol dengan teman-teman gak berani ngegosip bersama saya.
Karena gak ada perkataan gosip keluar dari mulut saya. Karena hati saya dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan. Yang ada adalah maunya cerita tentang Tuhan terus. Di kampus cerita tentang Tuhan. Kita kelompok belajar, saya ingat banget. Kelompok belajar mahasiswa. Yang saya ngomongin apa? Tuhan. Semuanya muslim, saudara. Orang Arab lagi yang saya tempat tinggal, saya belajar. Enggak ada rasa takut. Karena yang ada rasa cinta yang begitu dalam. Cinta yang dalam kepada Tuhan membuat saya enggak bisa berhenti cerita tentang Tuhan. Tamu yang datang, pasti saya ceritain tentang Tuhan. Ketemu orang, saya cerita tentang Tuhan. Di rumah, saya cerita tentang Tuhan. Karena saya mengalami ternyata hati yang baru membuat saya menjadi lapar dan haus akan Tuhan. Ketika saya lapar dan haus, saya merasakan pemahaman. Saya melakukan firman. Saya merasakan kenikmatan. Ketika saya baru lahir baru, saya nggak ngerti mendengar suara Tuhan. Tapi saya bisa mendengar suara Tuhan, tapi saya nggak tahu bagaimana, tapi saya bisa menceritakan. Karena ketika baru lahir baru, saya bilang, Tuhan, apa yang kau inginkan untuk aku lakukan? Ada hati yang baru, ada hati yang ingin menyenangkan Tuhan. Nggak ada yang ngajarin, tapi hati yang baru yang ada padaku juga ada pada kita semua. Lalu saya pakai itu untuk menjadi bahan tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau inginkan? Kok tiba-tiba dari dalam hati saya muncul? Sayangi orang tuamu. Kenapa itu yang dimunculkan Tuhan? Karena Tuhan tahu kehidupan lama saya suka melawan orang tua saya. Itulah kejelekan yang paling menonjol dalam hidup saya. Melawan orang tua, menggerutu, marah-marah. Apalagi kalau dikasih kerjaan. Selalu saya bilang, Rita lagi. Emang Rita pembantu? Emang Rita itu babu? Nah, mulutnya panjang banget saudara ya. Jadi ibu saya juga kalau menyuruh saya itu kayaknya kesel gitu. Karena wah gitu ya. Tetapi ketika Tuhan bilang, sayangi orang tuamu. Saya langsung bilang, oke, aku akan sayangin orang tuaku ya. Karena engkau sayang banget sama aku. Aku pengen sayang sama engkau. Kau sudah kasih nyawamu buat aku. Kau sudah kasih darahmu buat aku. Kau sudah kasih hidupmu buat aku. Kalau aku hanya disayangin orang tua itu terlalu kecil. Jadi saya bilang, oke, saya akan sayangi orang tua saya. Saya datengin mami saya, mami. Saya udah ceritain ya sering kali di sini. Tapi saya akan cerita lagi supaya betul-betul terngiang pada saudara. Saya bilang, mami, Rita pengen bantu mami. Mami saya pikir si orang yang biasanya mulutnya panjang. Yang mulutnya gampang ngomel. Kenapa kali ini bilang, mami, Rita mau bantu mami. Dia lihat, oh ya, saya bantu. Saya udah cerita ya, saya kasih makan ayam 3 lantai, ya 3 tingkat. Kandang per kandang ada 2.000 ekor ayam. Itu bukan pekerjaan mudah. Tapi aneh sekali lagi, hati yang baru, hati yang taat. Itu membuat saya suka melakukannya. Sewaktu saya kasih ini, saya sambil ngobrol. Tuhan, kau aja udah kasih darahmu, kau aja udah kasih nyawamu. Apaan aku sih hanya ngasih makan ayam gini kecil. Saya lakukan lagi, saya naik lagi lantai 3. Tapi yang saya selalu ingat, dia udah bayar lunas darah dosa saya. Dia begitu mengasihi saya. Selalu saya ingat kepada dia yang mengasihi saya. Jadi buat saya apapun yang saya lakukan tidak bisa membayar apa yang dia sudah berikan buat saya. Selesai saya bekerja, kok gak capek? Keringat sih keringat. Tapi kok gak capek? Ternyata setiap pekerjaan yang kita lakukan karena taat kepada Tuhan, karena kasih ketulusan kepada Tuhan, tidak akan membuat kita lelah. Kalau kita lelah, hati kita sedang bergeser, bukan sedang cinta sama Tuhan. Hati kita sedang melakukan sesuatu hanya karena kewajiban atau terpaksa. Ketika wajah saya berceria-ceria, ibu saya heran kan? Hah? Anak ini kan capek harusnya. Kok dia cerah-ceria ya? Mami, apalagi yang mau dibantu, Mi? Diam-diam ibu saya mulai bertanya-tanya. Ada apa dengan anak ini? Ada hati yang baru. Ada hati yang taat. Ada roh yang baru. Yang mengubah hidup saya. Mencintai Tuhan. Mentaati Tuhan. Tanpa terpaksa. Itu membuat ibu saya cari tahu ada apa dengan
dengan anak saya ini. Dia lihat saya di rumah, ketemu tamu, saya langsung sabet. Udah tahu belum tentang Tuhan Yesus? Cerita segala macam. Orangnya nolak. Ibu saya lihat, saya mau. Ibu saya justru yang terima Tuhan Yesus. Ibu saya mau terima Tuhan Yesus. Percaya kepada Kristus, melihat perubahan hidup saya. Setiap kita punya potensi untuk memiliki kasih Kristus, kehidupan Kristus yang membuat orang-orang akan datang kepada Dia. Enggak terlalu banyak jawab, karena lebih banyak berbicara lewat kehidupan kita. Ibu saya akhirnya mau belajar firman, dan ibu saya mau dibimbing oleh saya. Enggak cukup ibu saya, ternyata ayah saya pun melihat, kok Rita berubah hidupnya. Selalu mau membantu orang tua. Di rumah saya mau kerja keras. Saya enggak hitung-hitungan. Tadi gue, sekarang lu enggak ada. Selama saya bisa bekerja karena saya cinta Tuhan. Saya kerjakan dengan senyum. Sambil ngobrol dengan Tuhan. Sukacita. Papi saya yang galak itu. Yang kalau nampar bikin bibir saya pecah-pecah. Ayah saya yang kalau mukul pakai tali rim, tali tentara, tali timba. Yang membuat kaki saya biru-biru. Orang yang sangat sangar. Orang Batak yang tidak bisa diatur oleh anaknya. Apalagi perempuan. Melihat perubahan saya. Karena Kristus yang mulai berkuasa dalam hidup saya. Tanpa disadari, ayah sendiri juga manut dan mau percaya Tuhan Yesus lewat hidup saya. Akhirnya ayah dan ibu saya mau dibimbing oleh saya yang masih remaja umur 19 tahunan. Dari umur 19 tahun saya baru kenal Tuhan. Tapi saya sudah punya potensi dan kita semua juga. Karena hati yang baru itu sudah diberikan pada kita semua. Amin. Itu sebabnya poin kedua saya ingin sampaikan. Sebagai ciptaan baru kita semua bukan hanya memiliki kehidupan Kristus. Tapi kita semua dapat mewarisi karakter Kristus. Amin. Katakan sebagai ciptaan baru. Kita semua termasuk saya dapat mewarisi karakter Kristus. Amin. Amin. Sebagai ciptaan baru. Saya sudah memiliki benih. Betul? Telah memiliki kehidupan Kristus. Wajarlah. Sejak menjadi ciptaan baru. Karena ada benih di dalam saya. Ada kehidupan Kristus di dalam saya. Dia datang memberi hidupnya. Hidup yang berkelimpahan dengan kasih, dengan belas kasihan, dengan kemurahan, dengan kerendahan hati, dengan kebaikan, dengan hikmat, dengan kelemah lembutan, dengan kuasa, dengan mujizat. Semua yang ada padanya ada sekarang padaku, ada padamu. Bilang, terima kasih Tuhan, saya memiliki kehidupan yang berkelimpahan dengan kasih, dengan belas kasihan, dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, dengan kemurahan hati, dengan kebaikan, dengan kerendahan hati. Jadikan itu sebuah dasar keyakinan. Kita mewarisi itu karena benihnya ada. Kalau benih ada berarti punya kemampuan. Tinggal dipelihara benihnya. Amin. Disiram, dipelihara. Dia akan bertumbuh otomatis. Itu otomatis kok. Saya nggak kenal siapa-siapa. Nah karena ada hati yang lapar dan haus. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen kenal teman-teman yang juga mengenal Tuhan. Saya ingin sekali Tuhan mengenal Engkau lebih lagi. Saya tidak dipaksa untuk datang mencari komunitas. Ada hati yang baru. Hati yang lapar ingin mengenal Tuhan. Ada roh yang baru. Ingin betul-betul mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Enggak ada yang dorong saya. Ada hati yang ingin memberitakan tentang Tuhan. Itu tidak perlu saya disuruh PI. Enggak usah disuruh. Ada aliran belas kasihan. Saya mengalami itu sejak lahir baru. Berarti kita semua punya potensi.
Amin. Kita punya potensi, kita bisa mewarisi karakter Kristus. Karakter yang penuh dengan kepedulian kepada banyak orang. Gak mungkin Kristus tinggal dalam kita, tapi kita gak peduli dengan sekitar. Kalau gak peduli berarti ada sesuatu yang salah. Kita lihat sebentar ciri-ciri karakter Kristus supaya kita tahu apa saja. Walaupun saya tidak bisa komplit semuanya, yaitu banyak sekali. Salah satu ciri karakter yang Kristus miliki adalah karakter penuh kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Banyak sih ayatnya ya saudara ya. Nanti saudara bisa baca lagi di rumah. Ini saya hanya contohkan beberapa karakter Kristus yang juga menjadi warisan buat kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Jadi karena Allah adalah kasih, Allah juga itu sekarang sudah menjadi Kristus, menjadi Tuhan dalam hidup kita. Artinya di dalam kita ada karakter Kristus yang penuh kasih. Jadi wajar sekali kalau dikatakan saudara-saudara yang kekasih, mari kita saling mengasihi. Kenapa? Karena kita punya. Gak mungkin saya bisa memberikan kasih kalau saya gak punya. Betul. Percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya punya potensi bisa mewarisi karakter Kristus. Kenapa? Karena benih kehidupan Kristus ada di dalam kita. Yang ada di dalam kita adalah kehidupan Kristus yang hatinya penuh dengan kasih. Sehingga tidak sulit untuk mengasihi orang lain. Karena ada di dalamnya. Karakter apa lagi yang kita punya? Yang kedua adalah karakter suka mengampuni. Mari kita lihat Matius 6. Ayat 12, 14 sampai 15. Matius 6, ini hanya beberapa ya, belum semua ya. Karena banyak banget. Ini hanya saya tunjukkan supaya kita lebih nangkep dan bisa menjalaninya. Suka mengampuni, itu karakter Kristus. Coba lihat Matius 6 ayat 12, ayat 14 nanti sampai 15. Yuk 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat 14. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini prinsip penting. Ciri karakter Kristus salah satunya selain penuh kasih, yaitu Kristus suka mengampuni. Buktinya dia mati di atas kayu salib. Kalau dia tidak suka mengampuni, tidak mungkin dia mau naik di atas kayu salib, betul? Ngapain dia datang-datang dari sorga sana, melepaskan diri sebagai Allah, terus dia datang di bumi, dia malah dihina. Betul? Dia dicambuk, dia dipukul, tidak dihargai. Tapi dia tahu dia punya satu tujuan. Dia ingin supaya dosa kita semua diampuni lewat kematiannya di atas kayu salib. Jadi Kristus yang suka mengampuni itu ada di dalamku, ada di dalammu. Karena itu ketika kita melihat keluarga kita, kakak, ibu, tante, teman dan sebagainya yang menyebalkan, tidak ada alasan untuk kita bilang saya tidak bisa mengampuni dia. Dosamu aja lebih gede dari kesalahan dia, diampuni oleh Tuhan. Dan saya bersyukur sejak saya lahir baru, walaupun saya tidak tahu ayat ini, tapi saya merasakan di dalam saya ada hati yang suka mengampuni. Padahal dulu ada orang berani menghina saya. Tak jambak, tak ludahin, kejar. Laki pun saya kejar pakai bambu itu. Saya kejar, lari dia, saya pukul. Bahkan maaf, saya tendang daerah yang terlarang. Karena saya tahu katanya laki kalau begitu bisa mati. Jadi saya sengaja tendang. Ngeri banget kan. Berarti saya punya karakter yang tidak suka mengalah.
dan tidak mau diinjak. Makanya waktu SMP jalan saya petantang-petenteng. Saya sengaja begini supaya ketahuan bahwa saya itu kayak preman. Saya tuh bangga kayak preman tuh. Karena buat saya, karena saya nggak mau diinjak. Tetapi ketika saya tahu Tuhan Yesus mengampuni saya sangat-sangat mudah mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saya selalu melihat, saya yang udah brengsek ini aja udah diampuni. Masa saya kok lebih hebat dari Tuhan gak mau mengampuni orang. Sehingga apapun kesalahan orang, saya sangat mudah untuk mengampuninya. Sehingga hubungan saya dengan Tuhan tidak terhalang. Karena di sini dikatakan, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ingat baik-baik, seringkali hati kita yang bersih ini mulai dicemari, mulai dikotori, mulai suasana hatinya menjadi tidak enak. Kenapa? Karena dia ganggu lewat orang-orang yang tanda kutip menyebalkan. Ya, saya itu yang diingat-ingat. Padahal Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi setan berusaha untuk setir pikiran kita. Selalu kita dibawa fokus untuk memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek. Baik yang ada di rumah kita maupun di sekeliling kita. Dia berusaha untuk mempengaruhi kita supaya sebentar-sebentar yang kita ingat omongannya. Apalagi sekarang ada WhatsApp kan. Orang kan mau aja. Orang segampang-gampangnya kirim WhatsApp, kirim kata-kata semau mereka. Dan iblis sering pakai itu. Mungkin gak ketemu orangnya tapi bisa baca ulang-ulang. Kalau dulu kan gak ada WhatsApp. Gak bisa ingat-ingat terus. Kalau sekarang saudara tinggal baca lagi kan. Kurang ajar dia teh ya. Kurang baik apa coba aku sama dia. Udah di ini, udah di itu. Ya udah. Sejak sekarang saya gak mau lagi jalan sama dia. Saya gak mau lagi lihat sama dia. Muka kita langsung gimana? Keren, cantik, cakep atau menyeramkan? Kan gitu. Udah. Nanti awas kalau begini dan begitu. Diingat-ingat terus. Itulah taktik setan untuk membuat hati kita yang tadinya suci, putih, tulus, bersih. Mulai kotor, mulai gelisah, mulai kehilangan sukacita. Malah yang ada di pikir, kapan saatnya aku bisa balas dendam. Bukankah itu saat ini yang sedang terjadi kalau kita lihat di medsos. Saya kemarin melihat bagaimana seorang pembantu bunuh tuannya, bunuh majikannya. Rupanya ada kesalahan apa, mungkin akhirnya diperlakukan kasar oleh majikannya. Jadi lama-lama si pegawainya ini kesel. Akhirnya dia bunuh dan dia ambil uangnya. Dia curi hartanya. Ada banyak peristiwa karena orang sakit hati. Pertama, mereka tidak punya kasih Kristus. Setan jadi enak aja nguwek-nguwek tuh hatinya. Dibuat makin jengkel, makin jengkel, makin jengkel, makin pahit. Akhirnya mulai buat perencanaan. Bunuh. Balas. Semprot. Gebuk. Apa aja. Tetapi kita anak Tuhan sudah punya hati yang baru. Jaga. Pasang anti goresnya. Itu di poin ketiga. Kita harus pasang anti gores. Kita harus jaga supaya hati kita tetap bersih. Kita harus jaga supaya hati kita terus haus dan lapar akan Tuhan. Kita harus jaga supaya hati kita terus mencintai Tuhan. Ingin mengasihi Tuhan, ingin melayani Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak ada keinginan yang lain selain sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ajaib Engkau. Itu yang terjadi ketika kita tahu bahwa kita punya karakter Kristus. Karena ada kasih Kristus yang suka mengampuni. Tunduk sejenak. Coba minta Roh Kudus mencek kondisi hatimu. Adakah teman
Adakah keluarga? Adakah situasi kondisi apapun yang sedang kau alami dan hatimu mulai terusik? Kau tidak mengalami ada kasih yang mau mengampuni. Kau mulai merasa pahit, kecewa, tertekan, patah semangat, gelisah. Kalau itu kondisimu saat ini, datang kepada Dia. Segera minta ampun kepadanya. Minta supaya darah anak domba disucikan hatimu, dibersihkan kembali. Sehingga hati kita kembali putih seperti kapas, seperti salju. Kita mengalami kembali ada damai sejahtera. Hati yang mengampuni sudah diberikan oleh Tuhan. Kristus yang suka mengampuni ada di dalamku, ada di dalammu. Jangan biarkan hatimu yang bersih dikotori. Jangan biarkan iblis mencuri damai sejahteramu, mencuri sukacitamu. Hanya karena melihat fakta dan data. Melihat orang-orang yang mungkin menyakitimu saat ini. Ambil keputusan, bukan hanya mengampuninya. Ambil keputusan memberkatinya. Mendoakannya. Memberkatinya. Minta hati itu karena ada di dalammu. Biarkan hati yang mengasihi itu. Tanpa batas akan kembali mengalir dengan deras dalam batinmu. Di dalam batin kita semua sehingga tidak ada satupun yang hubungannya dengan Tuhan terhalang. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada karakternya banyak. Mungkin saya nggak sempat kasih tahu semua. Oh nggak apa-apa. Karakter selanjutnya yang ketiga dulu. Karakter yang Tuhan kasih sama kita. Yang ada dalam kita karakter rendah hati. Mau mengosongkan diri. Hidup kudus dan selalu taat kepada Bapaknya. Mari kita lihat Filipi 2. Mulai ayat 5 sampai 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karakter Kristus yang juga selain penuh kasih, bukan juga suka mengampuni saja. Dia punya karakter yang rendah hati, mau mengosongkan diri. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran yang apa? Pikiran yang sama dengan pikiran Kristus, yang suka merendahkan diri, mengosongkan diri. Tidak menganggap kita adalah yang paling utama. Hati yang mau menganggap yang lain lebih utama. Hati yang tidak mencari puji-pujian untuk diri sendiri. Hati yang selalu ingin supaya Dia saja yang disembah. Karakter seperti itu yang ada pada Yesus. Yang juga sekarang ada di dalamku, ada di dalammu. Sekarang mulai bayangkan karakter itu akan Tuhan munculkan. Bayangkan. Seluruh jemaat di tempat ini menjadi orang-orang yang selalu rendah hati. Hatinya lembut seperti hati Yesus. Mau diajar, mau belajar, mau ditegur, itu orang yang rendah hati. Mau dikoreksi, bahkan mau bertobat dari segala jalan yang jahat. Karakter Kristus yang suka merendahkan diri, yang rendah hati, yang mau mengosongkan dirinya. Mau terus taat baik kepada Tuhan maupun kepada otoritasnya, terutama pemimpin di tempat ini. Juga para penutua yang Tuhan angkat bagimu. Miliki karakter seperti itu. Dan
kita bisa. Karena dia sudah menjadi contoh. Dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah. Itu milik yang harus dipertahankan. Dia bersedia turun ke bumi jadi manusia. Karena ada tujuan. Dia tahu saya dan saudara tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri kita. Bapak tahu kita tidak bisa membersihkan hati kita yang kotor itu. Bapak tahu bahwa kita tidak bisa menebus setiap kutuk yang harusnya terjadi pada kita. Bapak tahu tanpa dia datang ke bumi dalam bentuk anak manusia, mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, bahkan mati naik di atas kayu salib. Tanpa dia taat, kita semua tidak ada di tempat ini. Hidup kita menjadi sia-sia. Hidup kita menjadi makanan iblis. Kehancuranlah yang terjadi pada kita. Lihatlah ada banyak orang saat ini di sekeliling kita, di berbagai kota, di berbagai komunitas, di berbagai tempat, di berbagai bangsa, di bangsa-bangsa. Ada banyak orang yang tidak mengenal apa yang Yesus sudah bayar buat mereka juga. Itu sebabnya karakter Kristus selanjutnya yang saya ingin sampaikan adalah karakter yang penuh dengan belas kasihan. Itu menjadi warisan kita. Reesiali. Oh Lord Jesus. Eloi seiwinayo neilo. Haleluya. Eloi serebiones. Lahir keremawana seilo. Oh my God, karakter Kristus yang penuh dengan belas kasih, yang membuat dia mau mati. Bagi kita bayar semuanya, taat, mau jadi manusia. Kadang ada orang muslim bilang sama saya, Tuhan kami itu Tuhan yang aneh. Kok mau jadi manusia? Bodoh banget katanya. Saya bilang pada dia, justru saya kagum. Justru pada saat saya tidak tahu bahwa ada Yesus yang mau datang sebagai manusia. Saya bilang, untuk apa saya hidup di muka bumi ini? Kerjanya jatuh bangun di dalam dosa. Kerjanya berbuat dosa. Dan akhirnya mati. Dan setelah mati masuk neraka. Saya punya semua kekayaan. Lalu saya tinggalkan. Gak ada satupun yang bisa saya bawa. Saya waktu itu bilang, kalau saya hidup tahu kayak gini Tuhan, gak akan mau turun ke dunia, ngapain? Punya semuanya, punya suami, toh mati juga. Dia duluan atau saya duluan? Betul? Punya anak, toh mati juga. Bisa dia duluan, bisa saya. Punya kakak, punya ibu, punya apapun, semuanya mati. Punya mobil, ada yang bisa bawa masuk dalam kubur? Rusak juga kalau mau coba-coba dibawa. Semua yang kita raih, itu Tuhan bukakan pada saya ketika saya ketemu dengan Tuhan. Semua yang saya punya akan saya tinggalkan. Gak bisa saya bawa. Terus saya ngapain di bumi kalau jadi orang berdosa. Masuk ke neraka terus menerus tiap hari buat dosa. Gak punya damai sejahtera. Gak punya sukacita. Terus saya bilang mau jadi apa saya Tuhan? Ngapain Tuhan? Begini tujuanmu menciptakan aku? Saya bilang, sorry, kalau ini tujuanmu menciptakan aku, kau jahat Tuhan. Tapi tiba-tiba ada ayat yang berbicara, Allah itu kasih. Rupanya sejak SD, saya sekolah Kristen, diajarin Allah itu kasih. Jadi saya bilang, kalau Allah kasih tahu dong sama saya. Gimana caranya supaya saya tidak masuk neraka? Saya tanya pada dia. Dan singkat cerita, dia menyatakan dirinya kepada saya. Itu sebabnya hati saya dipenuhi oleh kasih dan belas kasihan Tuhan. Ada di dalam kita. Ketika Yesus berjalan-jalan, dia lihat banyak orang yang sangat membutuhkan kasih Tuhan. Lalu dia bilang, dia duduk dan dia mau untuk ngobrol dengan orang-orang itu, memberitakan tentang kabar baik. Karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Bahkan di saat perutnya lagi lapar. Murid-muridnya sibuk cari makan. Dia taat pada bapaknya. Bapaknya bilang itu ke sana.
ke sana. Ada seorang perempuan pelacur, perempuan Samaria. Perutnya lapar enggak? Lapar. Tapi dia lebih mentaati bapaknya. Dia lebih mencintai apa yang menjadi kerinduan bapaknya. Dia pergi ke Samaria, ketemu sama perempuan. Ternyata perempuan Samaria ini adalah orang kunci kegerakan di sebuah kota. Setelah dia ketemu Yesus, dia cerita sehingga seluruh kota mendengar tentang Yesus lewat hidupnya. Itu juga yang terjadi dengan kita semua, amin. Tuhan mau lewat hidupku, lewat hidupmu. Karakter Kristus yang penuh belas kasihan membuat kita selalu bertindak. Membuat kita tidak bisa diam melihat orang di sekeliling kita. Membuat kita selalu ingin berdoa karena ada hati itu. Tetapi iblis berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan. Hati yang penuh belas kasihan, hati yang cinta Tuhan, hati yang lapar dan haus akan Tuhan seringkali mulai dialihkan kepada yang lain. Kalau tidak dijaga. Itu sebabnya poin terakhir, kita harus konsisten ya. Kita harus konsisten terhubung akurat dengan Kristus sang pokok anggur. Itulah penutup air kita ya. Jadi pasang anti gores itu artinya ketika kita terhubung dengan Kristus, dengan sang pokok anggur. Kita lihat Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap ranting yang tidak melekat tidak mungkin bisa berbuah. Tapi ketika setiap ranting melekat dengan baik dan terus rajin dipelihara, dicek, dijauhkan dari segala macam jamur-jamur, hama-hama, dan segala macam yang bisa mengganggu pertumbuhannya. Akibatnya ranting tersebut otomatis pasti berbuah. Tuhan ingin kita semua konsisten. Karena kita sudah punya hati yang baru. Kita punya roh yang baru. Kita punya hati yang taat. Kita punya kehidupan Kristus di dalam kita. Tetapi semua itu tidak bisa menjadi berguna kalau kita tidak betul-betul menjaga keterhubungan kita dengan sang pokok anggur. Jadi ketika hati kita yang baru itu kita jaga. Caranya apa? Kita harus jadikan prioritas utama kita terhubung dengan sumber kehidupan kita. Yesus sang pokok anggur, Kristus Tuhan dan Raja yang ada dalam kita. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu sudah terima roh yang baru. Berarti aku dan engkau dan kita semua, katakan kita semua punya kemampuan untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, kapanpun dan dimanapun. Kita punya kemampuan itu. Sebentar kita lihat Ibrani 4, supaya saudara tahu memang betul kita punya kemampuan. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa.
Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Marilah kita dengan penuh keberanian. Jangan takut. Kenapa kita berani dengan penuh keberanian? Karena kita punya imam besar. Dan satu lagi yang membuat kita penuh keberanian. Lihat Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Ibrani 10 ayat 19, 22. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Stop dulu yang tadi dulu. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Penuh keberanian. Tadi Ibrani 4 bilang penuh keberanian. Sekarang Ibrani 10 bilang penuh keberanian oleh darah Yesus. Terus ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Terus, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan tubuh kita. Cocok dengan Yeskiel tadi? Mari datang dengan penuh keberanian. Jadikan persekutuan dengan Tuhan sebagai prioritas utama. Di luar Dia, kita tidak bisa buat apa-apa. Apalagi yang menghalangi kita untuk terhubung dengan Dia? Oleh darah Yesus. Dengan penuh keberanian kita bisa menghampiri tahta kasih karunia. Dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibasuh. Betul nggak di situ? Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Oleh darah Yesus, Dia telah membuka jalan yang baru. Sehingga kita bisa masuk menghampiri Dia kapanpun, dimanapun, 24 jam. Kita punya akses untuk terus terhubung dengan sang pokok anggur. Kita punya akses untuk terus bersekutu dengan Dia. Kapanpun dan dimanapun. Bukan karena kesalehan kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena jasa-jasa kita. Bukan karena kita sudah punya jabatan di gereja. Sejak kita lahir baru oleh darah Yesus. Kita bisa masuk menghampiri Dia dengan penuh keberanian. Bukan oleh kesalehan kita. Itu sebabnya tidak ada jemaat satupun yang bisa beralasan berkata, saya gak bisa datang kepada Tuhan Bu seperti Ibu. Saya merasa saya gak layak. Loh, memangnya Ibu Rita layak ya? Ibu Rita juga gak layak. Ibu Yus juga gak layak. Gak ada satupun kita yang layak. Kalau bukan karena darah Yesus. Mari, ketika kita masuk hadiratnya, hati kita terus dibersihkan, betul gak? Marilah kita datang menghampiri Dia dengan hati yang tulus, ikhlas. Artinya kita bersedia dicek, dikoreksi. Kalau hati yang tadi bersih itu dimulai dikotori, dicemari. Datang dengan hati yang tulus, ikhlas. Saya kalau datang menghampiri Dia, saya bilang pada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau hati yang mencintai Tuhan mulai berkurang. Saya pacaran dengan pacar saya bilang, kalau saya pacaran dengan kamu dan membuat hati saya mulai dialihkan, tidak lagi mencintai Tuhan, Dia tidak menjadi yang utama. Maaf, saya lebih baik putus dan tidak punya pacar. Semudah itu saya berani bilang. Kenapa? Karena saya sudah ketemu dengan Tuhan yang penuh kasih, yang tinggal di dalam saya. Saya bisa merasakan hati yang mencintai Tuhan. Dan saya jaga jangan sampai dikotori oleh siapapun,
dan oleh apapun. Peristiwa apapun tidak saya izinkan mengotori hati saya. Sebaliknya, hati yang mencintai Tuhan, hati yang lapar dan ingin haus mengenal Tuhan, saya jaga. Caranya saya terus terhubung dengan Dia. Caranya saya terus belajar mengambil firman demi firman. Ketika saya mendengar firman, baik ibadah minggu, baik renungan pagi, lewat apapun saya latih belajar firman. Saya latih, tadi dikatakan kamu sudah bersih karena firman yang kuberitakan, yang kuberikan pada kamu. Firman demi firman yang kita terima lewat persekutuan kita dengan Tuhan, lewat tuntunan Roh Kudus yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, membuat akhirnya jalan berpikir kita berubah. Tadinya kita sempat simpan dendam, sempat simpan sakit hati, tapi Roh Kudus mulai menyingkapkan firman-Nya. Ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, Engkau mau aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku, sebagaimana Engkau mengampuni aku. Aku mengambil keputusan Tuhan, mengampuni orang tersebut, bahkan memberkati orang tersebut. Karakter Kristus yang penuh kasih, yang suka mengampuni semakin nyata dalam hidupku. Dan itu juga dalam hidup kita. Karena itu gak usah pusing dengan orang yang menyakiti kita. Gak usah pusing dengan kondisi apapun. Justru itu menjadi latihan untuk menumbuhkan kasih Kristus. Otomatis hati kita dipasang anti gores. Karena firman demi firman itulah yang menjagai hati kita dari segala hal yang jahat. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya dengan firman-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Engkau yang membuat kami konsisten, Tuhan. Terhubung dengan Engkau sang pokok anggur. Terhubung dengan firman-Mu, Tuhan. Kamu harus tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Buat kami konsisten, Tuhan. Karena kami percaya darah anak domba sudah melayakkan kami. Membuat kami punya jalan masuk kapanpun menghampiri Engkau. Bertemu dengan Engkau. Sehingga hati kami setiap hari terus-menerus terjaga. Hati kami terus dibersihkan, Tuhan. Sehingga kasih-Mu, hati yang penuh dengan kasih, kemurahan, belas kasihan, kelemah lembutan, kesabaran, kebaikan, kerendahan hati. Semua yang ada padamu mengalir dengan deras tanpa batas. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau ingin. Amin. Tak dapat ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Teruslah terhubung dengan Dia. Oleh darah anak domba Engkau bisa terhubung selalu. Selalu melekat di hati-Mu. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Wanita saja ku terhubung. Ya, wanita saja. Sambil membayangkan selalu kita bisa terus terhubung dengan Dia 24 jam tiap hari. Firman-Mu itulah
wanita. Bayangkan kita semua bisa terhubung terus dan terus. Bersamaku terhubung. Bayangkan oleh darah anak domba kita bisa masuk. Selalu karakter ilahi akan mengalir dengan deras. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atasku. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atasku. Bayangkan kapanpun, dimanapun, kita boleh masuk menghampiri Dia. Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Karena itu jangan biarkan dikotori oleh apapun dan oleh siapapun. Karena ketika hati kita tidak dijaga, walaupun telah dibersihkan, kalau tidak dijaga, hati kita akan menjadi pahit dan licik. Sehingga Kristus, karakter Kristus tidak akan mengalir. Tapi hari ini ambil keputusan. Tuhan terima kasih. Hati yang baru, hati yang taat, roh yang baru, hati yang dibersihkan ada di dalamku. Terima kasih kehidupan ilahi-Mu ada di dalamku. Benih kehidupan-Mu ada di dalamku. Terima kasih aku bisa terus menerus menikmati bagaimana kehidupan Kristus akan mengalir dengan deras dalam hidupku setiap hari. Karena aku bisa masuk ruang tahta kapanpun dan dimanapun oleh darah Yesus. Sehingga aku bisa semakin dibersihkan. Sehingga Engkau bisa menyatakan pada kami jalan-jalan kami Tuhan yang tidak akurat menjadi akurat. Sehingga hidup kami selalu bersih, bersih dan bersih dan bersih. Bersinar, bersinar dan bersinar. Semakin bersinar, semakin berjaya. Sehingga kemanapun kami pergi orang boleh melihat Kristus nyata dalam hidup kami. Karakter yang penuh belas kasihan mengalir dengan deras. Karakter yang penuh kasih mengalir dengan deras. Karakter yang penuh dengan kerendahan hati mengalir dengan deras. Karakter yang suka mengampuni juga mengalir di dalam deras. Sehingga seluruh jemaat di tempat ini tidak ada lagi yang mudah sakit hati. Tidak ada yang mudah untuk saling bersengketa. Tapi kami akan bersatu hati bersama-sama. Hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup di dalam ketaatan. Terhubung akurat dengan Engkau. Oh my Jesus. Terima kasih. Angkat tangan-Mu saat ini. Terima kasih. Kau lihat Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Holy Lord. Seindah mulisa. Kau lihat Tuhan, hati mereka yang ingin kembali mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mati-matian, gila-gilaan dan habis-habisan. Hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Kau lihat Tuhan setiap anak-Mu di tempat ini, yang mungkin saat ini rohnya mulai melempem, tidak berkobar-kobar. Tapi saat ini Roh Kudus kembali bekerja. Roh Kudus membuat firman yang tadi disampaikan, membuat roh kami terus berkobar-kobar. Sehingga roh yang lapar dan haus membuat kami mengenal Tuhan dengan benar. Kebenaran demi kebenaran yang memerdekakan, semakin memerdekakan kami. Sehingga kami hidup Tuhan sebagai orang-orang yang penuh dengan damai, sukacita, penuh dengan kemenangan. Anugerah Tuhan semakin tercurah atas kita semua. Memampukan kita melakukan firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita hari lepas hari. Sehingga kita bisa berjalan dari kemenangan kepada kemenangan.
karakter Kristus semakin nyata lewat hidupku, lewat hidupmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi kepada Tuhan kita, amin. Amin ya, puji